Kira-kira ya kurang selaku umat manusia beragama Islam, kurang pernah temi Rasulullah Nabi dungi ka Allah biasa tuh Pak. Bu, biasa tuh Bu, kurang biasa miraj Bu, biasa nya kurang biasa miraj dungi ka Allah. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wenten pantun Pak, tak ada gading yang tak retak, lake tuyul sing ore botak, lake baso sing bentuknya kotak. Begitu pula lake salam sing boten dijawab dengan kompak. Insya Allah kompak Bu ya. Siap kompak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam didoakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengen Bu naik haji Bu? Bapak mau naik haji? Sama, saya juga pengen naik haji. Tapi insya Allah berbicara masalah haji itu adalah tergantung tidak hanya dari nisab tapi juga dari nasib. Mudah-mudahan tadi yang jawab salam didoakan enggak tahun besok, tahun berikutnya sebelum Allah memanggil nyawa kita diberangkatkan haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana amin amin wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma kamahma yakuni syai'in wafa litilwiha wujuban ulifa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Bu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة والله أعلم بالمتقين. الله. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Wa qala aydha awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-ulama ay ulama'ul Hijaz Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang bagi likulli syakhsin ay yaqsida fi jami'i ahwalihi wajhallahi faqat. Ahibba'il kiram, para alim ulama, para kasepuhan, wabil khusus penata waktu, penata pembawa acara akhinal kiram Bapak Ustadz Surahman. Tak lupa juga Bapak Ketua Panitia. Siapa Pak Ketua Panitianya? Bapak Aib Sulaiman beserta keluarganya. Tak lupa juga Bapak Ketua DKM Masjid ataupun Musola Babul Jannah, Bapak Aang, betul ya? Beserta keluarga dan juga seluruh reng-rengan jajaran staf pengurus, para kasepuhan sadayana, RT, RW, dan juga seluruh segenap masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takziman wa takriman. Dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa selalu diberkahi oleh Allah, diberkahi kehidupannya, diberkahi aktivitasnya, diberkahi pekerjaannya, diberkahi keluarganya, dan diberkahi segala macam urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut Bu, lanjut, belum nih, masih pembukaan Bu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, serta syukur ke Zat Yang Maha Ghafur. Akni hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beragam macam nikmat kepada kita. Terutama adalah nikmat kita diberikan iman, Islam, dan juga ihsan. Alhamdulillah. Bahkan ketika kita lihat disinggung oleh Allah di dalam firman yang lain, bahwasanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika manusia siapapun hendak menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, yakin
nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan bisa terhitung. Contoh kecil adalah nikmat kita bisa mengedipkan mata kita. Subhanallah. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, revolusioner Islam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minal dhulumati ila nur, akni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Ibu, sebelum tausiah kita dimulai, pada momen acara yang begitu agung ini, kita ini acara apa, Bu? Acara Isra Mi'raj, atau orang yang sering disebut dengan rojaban. Pada intinya, acara apapun, mau muludan, mau rajaban, ataupun mau acara apapun nuzulul Quran, pada intinya adalah pengajian. Kira-kira nih Pak, Bu, dari rumahnya sudah niat belum? Gimana Bu? Tadi saya udah bilang udah katanya. Bagaimana Bu niatnya? Nawaitu somagodin. Bukan Bu, itu niat mau puasa. Nanti bentar lagi puasa. Nah, disyariatkan ketika kita mau hendak pergi menuju ke pengajian, minimal kita dari rumah langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Ibu tadi berangkat dari rumah kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, Bu. Kaki kanan. Sebab di dalam syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika hal-hal yang berbau kebagusan disyariatkan adalah melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian baca doa keluar dari rumah. Baca doanya, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bareng-bareng dulu. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya dicatat oleh malaikat raqib dengan tinta emasnya. Kita semua yang melangkahkan kaki menuju acara yang begitu mulia ini dicatat sebagai amal kebaikan yang kelak suatu hari nanti kita bisa menoreh daripada panen yang kita inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi saya bilang sebelum tausiah kita dimulai, sama-sama kita doa dulu, Bu. Sama-sama kita zikir dulu. Mudah-mudahan dengan sababiah wasilah kita zikir sama-sama. Dengan sababiah wasilah kita doa bersama-sama. Kita semua diberikan ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita diberikan banyak harta. Amin. Dan diberikan cepat dapat jodoh. Amin. Yang sudah kawin nggak usah amin, Pak. Ya. Ketahuan, Bu, nih Bapak yang amin pengen nikah lagi, Bu, katanya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan banyak harta, banyak uang, biar cepat kebayar utang, Bu. Tahu tuh, Bu, yang banyak kreditannya nih. Amin katanya. Tapi insya Allah kata Kanjeng Nabi, ahabbul kalam ilallahi arba'un. Ada 4 kalimat yang senantiasa dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Siap Bu, sama-sama kita dikiran dulu Bu ya. Atau kita sama-sama doa dulu. Tadi juga sama akhinal kiram, qori kita Ustadz Haji Saifuddin telah dibacakan sama-sama Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, kita sama-sama Bu. Tadi beliau sendiri saja, kita sekarang sama-sama mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab, dan yang terpenting adalah kita semua disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Coba Bu. Fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. One more, satu lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma ya Allah barik lana, semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kami semua fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan ya Allah semoga Engkau sampaikan kami semua Ramadan kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang namanya usia tidak tahu Pak. Di komplek kami pun tuh Ustaz Fahman tahu, besoknya mau Ramadan, malam papajarnya itu ada yang meninggal dunia. Keinginan siapa? Tidak ada yang diinginkan Pak. Tapi yang namanya maut itu, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang namanya maut itu rahasia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya mudah-mudahan kita mendoa banyak doa di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita semua bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum ibu dan bapak komplek CBL ya. CBL jadi ingat ke Citra Bunga Lestari Bu. Ini mah TBL. Ada CBL, ada TBL. Ini kan yang lagi kemarin ngetren Bu beritanya ya. Udah sama Pak Oji udah dicirin aja nih CBL nih. Ini mah TBL, Taman Bunga Lestari. Mudah-mudahan, oh taman. Ingat Bunga Lestari aja Bu. Ya. Tapi Banten Lestari, Taman Banten Lestari. Bu, hari ini kita memperingati yang namanya Isra Mi'raj. Jika kita lihat telaah histori tentang Isra Mi'raj Bu, yang namanya pendakwah ataupun sekelas Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di tahun 10 kenabian, beliau baginda Rasul senantiasa selalu dirongrong oleh 3 serangkai oknum edan, yaitu Abu Jahal, Nadhr bin Haris, dan Walid bin Mughirah. Senantiasa selalu terus dirongrong, sampai-sampai para bodyguard ataupun para motivator Kanjeng Rasul yang bernama Siti Khadijah dan juga Abu Thalib pada ketika itu dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi merasakan kesedihan yang luar biasa, sehingga dalam sejarah dikatakan tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Hazn, tahun kesedihan.
Tapi timbul slogan yang dipaparkan oleh Ibu Raden Kartini bahwasanya habis gelap akan terbit terang, sehingga Allah memberikan tasliyah pangbubungah panggegera kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberitakan ataupun diinformasikan akan diberangkatkan di Isra dan di Mi'raj. Itu terjadi ketika tanggal 10 daripada kenabian, tahun 10 kenabian, terjadinya adalah tanggal 27 Rajab, malam Rabu. Lihat di dalam kitab Ad-Dardir, Qissatul Isra wal Mi'raj. Asal mulanya begini, Pak. Boleh cerita sebentar, Pak? Bu, boleh cerita dulu, Bu? Allah ciptakan langit dan bumi. Yang namanya langit dan bumi ini berseteru, para sea. Insya Allah antar tetangga di sini mah damai-damai saja. Iya mah langit dan bumi, para sea. Kumaha para sea ribut. Cek langit merasa bangga, hei bumi, kami mah merasa bangga bahwasanya di sini terdapat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat di mana pusat peribadahan para malaikat penduduk daripada langit. Kata Nabi, kata bumi, bersombong amat dia langit. Kami gereja boga pusat peribadahan, Pak. Nah, mana? Iya Ka'bah. Ya. Ka'bah yang diinformasikan sekarang sepi, Bu ya. Nggak ada yang umroh sekarang akibat apa tuh, Bu? Ya, covid kolorna ya. Corona, maaf. Bukan kolorna, itu mah resep ibunya. Tapi Allah kemarin terdapat broadcast yang terbaru, Bu. Bahwasanya Ka'bah ini terlihat seperti sepi. Akan tetapi Allah mengirimkan burung-burung yang mengitari ataupun mengelilingi sebagai bentuk daripada tawaf Ka'bah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, bumi pun tak mau kalah, Pak. Langit, ulah sombong dia. Kami ge boga di Anjeun mah teu aya anu namina gunung, tidak ada yang berupa tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang berupa sungai, laut dan sebagainya. Mereka semua cuma ada di kami di bumi ini. Bumi, memang betul di kami di langit ini tidak ada sungai, tidak ada lautan ataupun tidak ada gunung-gunung dan bukit-bukit. Akan tetapi di kami ini ada yang namanya matahari, ada yang namanya bulan, ada yang namanya bintang dan juga galaksi-galaksi yang lainnya. Nah, sehingga bumi terakhir emang betul, tapi langit ini yang tidak ada pada diri engkau, yaitu bahwasanya di bumi ini merasa luar biasa karena diinjak oleh seorang makhluk yang afdalul makhlukot, afdalul maujudat, makhluk termulia, sayyidul anbiya wal mursalin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit ngalah, Pak. Cek langit bener etanya. Jadi maneh-maneh bumi ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si langit ngadehes ka Gusti Allah, ngadua, Gusti, eta bumi nyanggemkeun bahwasanya di bumi itu ada afdalul makhlukot, afdalul maujudat. Gusti, cik abdi ye kami pengen, andai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya di kami, kami rindu, kami sono, kami ingin sekali. Akhirnya ku Allah eta langit anu ngadeus ciri ke Allah diijabah. Allah ngutus malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Butaran malaikat Jibril, Bu, aya sabaraha hiji malaikat, Bu, yang wajib kita ketahui? Ada 10.
Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah itu 10 malaikat yang wajib Pak sifat. Orang kedah kuningan kita harus tahu. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, hal pertama yang perlu kita ketahui dan perlu kita ajarkan terhadap anak kita ini adalah ta'limu aba'uhum li auladihim ismu ambiyaihim. Nabi urang sare rea. Bahkan ada nado maksudnya nabi urang sare rea dan seterusnya. Nah itu hal-hal seperti itu kita mulai sedikit ajarkan terhadap generasi-generasi keturunan kita. Terus Bu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril dan Mikail atas nyumponan daripada doa nasi langit eta. Akhirnya kata Allah, Jibril, Mikail, coba engkau carikan pergi ke surga, cari kendaraan, cari buruk. Akhirnya atas perintah Allah, sebab malaikatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat pergi ke surga mencari yang namanya binatang buruk. Ketika datang ke surga, banyak sekali Pak buruk. Bukan hanya satu, tapi banyak. Malaikat Jibril sempat kebingungan. Lihat yang ini bagus, itu bagus. Ini mantap, itu mantap. Ini gemuk, itu gemuk. Sampai sempat kebingungan. Sama kayak ibu-ibu pergi ke Ramayana, ibu-ibu pergi ke Giant, ya mau beli handphone. Lihat di etalase banyak handphone. Lihat ini bagus, lihat itu bagus. Jadi akhirnya bingung Bu milihnya. Nah malaikat Jibril gitu. Tapi ketika terus muter di surga mencari buruk, akhirnya malaikat Jibril melihat di pojokan sana itu ada buruk yang kuru. Tahu kuru Bu? Yang pegang, yang kurus dan sedang menangis. Akhirnya ditanya oleh malaikat Jibril, "Hei buruk, kenapa kau sendirian saja? Dan kenapa kau berbeda dengan yang lain? Yang lain gemuk, bagus-bagus, engkau ini kuru, bahkan menangis lagi." Akhirnya kata buruk tersebut, "Wahai malaikat Jibril, abdi ieu nya kuru jeung sok ceurik ieu teh kupedah kami teh rindu, abdi teh sono sabadana kami ditunggangan ditaekan ku Nabi Adam jeung ku Nabi Ibrahim. Ayeuna abdi ieu sono hoyong jasa ieu abdi ditumpahkan ku Kanjeng Rasul." Akhirna ku malaikat Jibril dicandak eta buruk anu kuru jeung anu sok ceurik teh, dibawa menuju dunia yang waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad lagi bersandar di dinding Ka'bah Pak. Bahkan satu riwayat menyebutkan Nabi Muhammad itu sedang berada di rumahnya Ummu Hani. Ketika malaikat Jibril turun beserta buruk, Nabi berada di situ. Malaikat Jibril menyuruh kepada Mikail, suruh ambil satu wadah daripada air Zam-Zam. Nabi waktu itu Pak dibeset, dibelah, dibedah dadanya, diambil kolbunya, kemudian dibasuh dan dibersihkan oleh sewadah daripada air Zam-Zam. Tujuannya apa? Karena sifat manusia itu emang khuliqal insanu halu'a. Sifat manusia ini penuh dengan iri, dengki, penyakit hati. Ya, penyakit hati beda dengan penyakit corona, penyakit influenza Pak. Ya, penyakit-penyakit seperti rieu jeung saja baru pana masih kena tiasa di pilarian dawa, di pilarian obat urang kari ka warung atau napi ka apotek. Tapi nu namina penyakit hati Pak. Lamun menurut ulama fikih, agar senantiasa penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita bisa sirna, bisa hilang,
Maka kata ulama fikih, ketika wudhu, nih kita wudhu Pak, bekas air wudhunya jangan dielap, jangan disusut Pak. Nah, bekas-bekas tetesan air wudhu itu adalah obat daripada penyakit-penyakit kolbu. Nah, kemudian malaikat Jibril dari situ memasukkan nur cahaya ilahi, dimasukkan ilmu dan keyakinan, baru dibawa terjadi peristiwa Isra, diperjalankan di waktu malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di mana ka mana cenah Bu? Ti Masjidil Haram ka Masjidil Haram adana di Mekah, menuju ke kota Palestina yaitu Masjidil Aqsa. Apakah langsung Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tidak Bu, tapi melalui transit di beberapa tempat. Lamun di urang teh mah, urang atau kita mau ke Jakarta bawa mobil sendiri, kan banyak rest area Pak ya, yang di Bogeg, yang di Karangtengah. Nah, kita mampir di rest area. Nabi pun demikian. Ada 4 rest area yang Nabi singgah di situ. Yang pertama adalah di Madinah, yang disebut Ardu Thayyibah, tanah Thayyibah. Nabi berangkat dari Mekah menuju Palestina, transit pertama di Madinah, turun dari Buraq, melakukan yusolli rakaataini, melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian naik lagi transit di Gunung Tursina. Gunung Tursina ini adalah sebuah tempat di mana Nabi Musa melakukan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bukan hanya Nabi saja Pak, bahkan Nabi Musa pun dulu ketika untuk mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan kitab dan mushaf dari Allah, kitab Taurat, Nabi Musa pun mengikuti daripada yang namanya Mi'raj. Sekali dulu, Nabi Musa Mi'rajna ka mana cenah Bu? Ka Gunung Tursina. Ya. Di sana Mi'raj selama 40 hari. Nah, Nabi pun ketika transit di Gunung Tursina, fayusolli rakaataini, melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, naik Buraq lagi, transit di tempat ketiga yaitu Bethlehem, Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Kemudian Nabi sholat lagi 2 rakaat. Kemudian naik Buraq lagi, baru tempat terakhir ketika Isra itu adalah di Baitul Maqdis. Nabi di sana sudah disambut oleh para anbiya wal mursalin. Seueur sekali, mulai dari Nabi Adam dugi ke Nabi Isa, sadayana kumpul di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi yang menjadi imam. Tapi sebelum masuk ke sana, Nabi sabari nununtun burokna ditalikeun Pak, ditautkeun di sebuah tempat di mana para anbiya pun menyimpan, yang biasa para anbiya menyimpan kendaraannya. Nah, itu adalah sebagai bentuk ikhtiar dan tawakal kita selaku umat manusia. Lantas Nabi setelah melaksanakan berjamaah di Masjid Baitul Muqaddas ataupun Masjidil Aqsa, Nabi keluar dituntun ku malaikat Jibril. Satacana Mi'raj, malaikat Jibril masihan 2 wadah Pak, isina hiji minuman keras khomer teh nya, yang kaduana susu. Tapi Nabi memilih susu daripada minuman keras. Sakitu teh Nabi milih susu. Komo lamun Nabi milih minuman keras, yakin umatna seueur anu taleler. Kira-kira ayeuna umat Nabi masih kena seueur anu taleler Pak? Seueur Pak. Ya. Namun sering jalan-jalan mengimah eta komo malam minggu, kewari ieu malam minggu. Coba tingali di ditu di payunun KP3B. Ya. Seueur anu narongkrong eta.
Atunya abdi biasa pas aya acara malam minggu dina minggu pertama. Kadang uih lewat dinya Pak. Rame jam 12, jam 1, jam 2 buah aya orang diem. Ya. Insya Allah orang diem mah saroleh lah. Ya, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, terus ini kisah dulu Pak. Kisah tentang proses ataupun kronologis Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, perjalanan Isra, perjalanan malam Kanjeng Nabi selesai sampai situ Pak. Kemudian kepada peristiwa kedua yaitu Mi'raj. Dari Palestina Baitul Muqaddas, Nabi didampingi oleh malaikat Jibril melalui tangga yang disediakan oleh Allah menuju ke langit pertama. Nah, di langit pertama yang dikatakan dengan Baitul Izzah, malaikat Jibril wawarsulapa. Sebab setiap pintu langit itu ada penunggunya. Di langit pertama ada yang menghuni di sana yaitu Nabi Adam. Malaikat Jibril kekotrok Pak. Assalamualaikum. Siapa itu? Waalaikumsalam. Ana Jibril. Saya ini Jibril. Waman ma'ak. Coba tinggal dina tafsir Jalalain dina sarahna. Saya Jibril. Saya anu beserta anjeun Muhammad. Abdulul makhlukat, Abdulul maujudat. Anu beserta dengan diriku ini adalah utusan Allah yang diberikan hak wewenang oleh Allah untuk menuju kepada langit pertama, kedua dan seterusnya. Sehingga Nabi Adam, oh marhaban, selamat datang, mangga silahkan duduk. Ya, karena dimanggakan silahkan duduk, abdi ge bade duduk heula. Biasa anu namina tuan rumah Pak. Ya. Cek tuan rumah mangga calik kudu nurut ari tamu mapanya. Di orang calik kudu calik. Ayeuna mina tuan rumah mah sok silahkan leueut heula. Ti piwara ngaleueut heula eta. Ya. Atuh abdi ge piwara ngaleueut heula berat. Sakedap pangaleueut heula Pak. Didinya Kanjeng Nabi telami Pak. Ngan saukur singgah anu mana inti nama nyuhunkeun doa ti Nabi Adam. Nabi Adam saakadar ngaduakeun ka Kanjeng Nabi. Teras angkat di Kanjeng Nabi kana langit nu kadua. Dina langit anu kadua Kanjeng Nabi pendak sinareng Nabi Isa sinareng Nabi Yahya. Nabi Isa sareng Nabi Yahya ini sepupuan Pak. Ibu pada ibunya itu Pak bibi-bibi. Dan satu kurun Nabi Isa bin Maryam. Sedangkan Nabi Yahya putra Zakaria. Siti Maryam di urusannya eta Nabi Zakaria. Tinggal kisah lengkapna dina juz 3 surah Al-Baqarah. Kemudian terus singkat cerita, Nabi Isa Nabi Yahya pun demikian mendoakan Kanjeng Nabi, marhaban bihudurikum ya baginda Nabi. Menginjak lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan baginda Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Harita Nabi Ibrahim nujuh nyaran deh Pak. Nyaran deh di Baitul Ma'mur, tempat pusat ataupun ibadahnya para malaikat. Nah, diterangkan Pak dina tafsir Jalalain dina syarahna bahwa peristiwa yang terjadi dari dulu sampai sekarang di Baitul Ma'mur ini adalah yadkhuluna sab'una alfa malaikatin. Setiap hari Allah ciptakan 70.000 malaikat yang bertugas mengelilingi daripada Baitul Ma'mur, tawaf 7 keliling. Selesai tawaf, 70.000 malaikat tersebut masuk ke pintu Baitul Ma'mur. Les entos teu aya deui. Kemudian Allah ciptakan lagi 70.000 malaikat ngulingan Baitul Ma'mur. Beres tawaf, lepet di kana Baitul Ma'mur. Les teu aya deui. Terus begitu di ka ayeuna. Makanya kalau ada yang nanya kisah terpanjang mana? Nah, itu kisah terpanjang Pak. Tidak ada akan berakhirnya.
Allah ciptakan 70.000 malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur. Setelah selesai tawaf masuk ke Baitul Ma'mur. Kemudian Allah ciptakan 70.000 malaikat lagi ngelilingi tawaf, masuk, ciptakan lagi, kelilingi, masuk, terus aja Pak. Hatta ila yaumil kiamah. Ya, jadi cari tanah mau beres. Terus berkesinambungan, kontinuitas. Nah, selesai dari situ baru dijajak ku Kanjeng ku malaikat Jibril didampingi dugi ka Sidratil Muntaha. Indah Sidratil Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Nah, malaikat Jibril bertugas mendampingi Kanjeng Rasul, hanya ukur sebatas kemampuan dugi ka Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha, malaikat Jibril stop. Wayahna Baginda Nabi kekasihku, saya bisa mengantar sampai sini saja. Setelahnya mangga silahkan. Sebab batas kemampuan malaikat Jibril hanya sebatas sampai Sidratil Muntaha saja. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad menuju ke Aras, ke singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirian. Bahkan bukan hanya jasad ataupun badannya Kanjeng Nabi saja, kasendal-sendal, nah Pak, ya, makanya ada peribahasa naklun Nabi. Apapun yang dipakai oleh Kanjeng Nabi mah mulia, bahkan sendal anu diinjek lagi jadi mulia. Kira-kira lamun urang, ya, urang ilu-ilu ke Kanjeng Nabi bakal mulia mah Pak. Di antara saha warasatul anbiya teh para ulama. Ya, jadi minimal atuh kurang calikna. Ya, kan tombo ati mangkulima warnane. Di antawisna kukumpulannya wong kang soleh. Lamun urang kukumpulanna para asatid, kukumpulanna para kiai, kukumpulanna para ulama, insya Allah Pak, dalah ulah urang Pak. Urang masalaku makhluk anu mulia, walaqad karomna bani Adam. Dalah anjing, asu, koyok, cek bahasa orang Dayak mah. Ya, iluan doang, cuma ikut-ikutan doang ke ulama, ke ashabul kahfi. Naon buktina? Masuk surga. Anjing salat tuh. Anjing mah dicap ku Allah ge binatang anu najis. Tapi dasarnya cuma ikut-ikutan saja. Ya, makanya insya Allah Pak, urang sadana niat kerti ayeuna, ya, kita kembangkan TBL kita ini. Sebab dari kita, oleh kita, untuk kita Pak. Kita ramaikan tempat peribadahan kita, musola kita. Tuh kan sesuai dengan judul Pak. Ya, kumaha judulna Pak? Melalui Isra Mi'raj kita jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan tali persaudaraan, kekompakan, berjamaah, disiplin, dan berakhlakul karimah. Insya Allah. Bu, sampai mana tadi ceritanya Bu? Ayo Pak, sampai mana Pak? Sampai mana kan? Sampai Sidratil Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Nabi ke Aras dengan sendiri Pak. Ketika di Aras, Nabi intinya tuh memanfaatkan seperti kita bermain ke tempat wisata Pak. Tuh kita bisa melihat ketakjuban daripada singgasana yang ada di Malakut sana. Sehingga pas di Aras sana, Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian Allah mengucapkan salam kepada baginda Rasul. Kata Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nunamina salam kedah dijawab Pak. Ya. Ngucapkeun salam eta sunat, tapi ngajawab salam eta wajib.
lamun anu aya uluk salam wajib Pak wayahna, wajib kifayahnya kedah aya salah saurang anu ngajawab. Lantas ku Kanjeng Nabi diwaler, dijawab. Tapi Nabi ngajawabna kumaha? Nabi henteu egois, Pak. Nabi mah tidak pernah egois. Nabi selalu memikirkan umatnya. Akhirna ku Kanjeng Nabi diwalerna, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tuh. Jadi ketika berkunjung ke arah singgasana-sana, Nabi ketika dapat uluk salam di Allah, Nabi pun mendoakan tidak khusus kepada Nabi, tapi juga kepada umatnya. Pak, cerita Nabi anu deudeuh kanu jadi umatna. Bahkan Nabi dina hiji riwayat mah dikatakan, Nabi belum berani masuk surga sehingga umatnya seluruh masuk surga terlebih dahulu. Bahkan ketika di penghujung akhir hayat, apa yang dikatakan oleh Nabi? 3 kalimat, Pak. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Jaga martabat kehormatan kaum wanita. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku. Jaga persatuan dan kekompakan umatku. Indikasi, Pak. Nabi selalu ingat terhadap umat. Nah, insya Allah dididik ku aparatur pemerintah, mulai di tingkat RW, RT-nya. Mana wargaku, mana? Bising ayah nu masih keneh laparnya. Tuh ayah lah kita bilang apanya? Tuh ayah insya Allah. Bisi orang umroh tiap tahun gitunya. Tapi orang terterang karena kasusahan tatangga. Nauzubillah tsumma nauzubillah. So Imam Ghazali cobi. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah engkau seperti kedua belah tangan, di mana yang satu bisa menyapa yang lain. Wala takun kal yadain, jangan seperti 2 buah telinga, kiri dan kanan. Coba Pak, dari semenjak lahir kira-kira kuping Bapak anu katuhu pernah pamprok teh jeung anu kenca, Pak? Pernah teu? Parasan teu pernah, Pak. Nabi si ieu mah ieu. Sasama tetangga teu pernah amprok gitu, Masya Allah. Allah. Nah, ketika di Aras, Pak, hikmah imannya. Hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Nabi diberikan satu perintah yang mulia, yaitu mendapatkan oleh-oleh ataupun buah tangan dari Allah. Skenario Allah menurunkan kewajiban sholatnya seperti ini, yaitu diwajibkan sholat 50 waktu. Dicana ku Kanjeng Nabi oleh-oleh turun, tapi satacana melewati daripada langit 7, 6 dan seterusnya. Nabi diperlihatkan terlebih dahulu oleh malaikat Jibril terhadap surga dan neraka, sehingga turun ke langit 7, langit 6. Nah, di langit 6 pernah dijeng Nabi Musa. Nabi Musa mah terkenal, Pak. Ya. Ketika masih hidupnya pun beliau, ketika masih di alam dunianya pun, ketika malaikat Israel hendak menjemput nyawa daripada Nabi Musa, Nabi Musa mah berontak, Pak. Sama wani-wani nyawa orang. Pak gitu gagah Pak Nabi Musa. Akhirnya saur Nabi Musa ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, irji ila rabbik. Deui cenah, wayahna jang. Wayahna deui 50 waktu mah zuhur teuing. Loba jasa cek orang di rumah. Akhirnya Kanjeng Nabi kembali lagi, Pak. Kembali lagi ngadeus ka Allah. Gusti, ye abdi tadi lungsur pepenak sareng Nabi Musa si horeng, ye Gusti seueur teuing cenah 50 waktu. Cobi kirangan dikurangi, Pak, oleh Allah. Jadi sampai 9 kali uihan, Pak. Bayangkan 9 kali uihan, ya. Dikuranginya tuh 555. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5. Ketika sampai 5, tiba dengan bertemu dengan Nabi Musa, saur Nabi Musa,
Irji ila rabbik wa ayahna ya Muhammad 5 waktu ge masih loba teuing. Ieu lagi ieu boga umat Bani Israel boro 5 waktu 3 waktu doang. Ieu 3 waktu doang ge kacida buatina hese ieu ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah ieu mah komo 5 waktu gitu. Akhirnya sok Kanjeng Nabi Muhammad mohon sih nya tapi abdina izin cenah ieu uang kuih baik ka Gusti Allah cenah. Izin pan urang ge gaduh ka izin menepanya. Bener tuh bulak balik kami toha mak minta beas di minta beas gitu nya. Adi-adi eueuh di imah kumaha. Pan izin akhirna urang wayahna gitu nya. Lamun kami toha teh mah pan. Teu tapi nanya. Teu atuh izin anu aya ge urang ngiring kami mitoha gitu urang mah nya mentaan bener mah anakna ku urang diketepan bae punya atuh kurang kirim kami toha gitu pang seneng Pak nya mau mitohana gaduh pajero gitu kan jadi jang angge bae gitu bising ka mana tah gitu. Nah jadi intinya hikmah daripada Nabi melakukan Isra dan Mi'raj ini adalah mendapatkan oleh-oleh yang akhirnya mendapatkan oleh-olehnya itu sholat 5 waktu. Tapi sholat 5 waktu ini pun Pak, ya 5 waktu pun bernilai ibadah nama, ya bernilai 50 waktu. Sebab 1 waktu dikalikan dengan 10. Akur sinar keterangan Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Man jaa bil hasanati sapa wong kang teka ieu si uang falahu asyru amsalihha, maka setiap melakukan 1 kebaikan dikalikan dengan 10 kebaikan. Jadi walaupun 5 waktu tapi bernilai ibadah nama sami dengan 50 waktu. Jadi pertarusan yang jadi permasalahan Pak ieu pangwalerkeun ya. Nabi di Isra dan di Mi'raj kan dugi ka mana Pak? Nabi Mi'raj dugi ka mana? Nabi naik Mi'raj itu kan naik Pak ya. Mi'raj itu tangga. Dugi ka mana eta? Dugi ka Sidratil Muntaha cenah ya. Nah, inti nama kieu Pak, tos pokona mah Nabi Isra Mi'raj dugi ka mana dugina? Dugi ka Allah. Gitu. Nabi Mi'raj dugi ka Allah. Awas bisi urang aya pola pikir Nabi Isra Mi'raj naik ke langit, dugi ka aras, dugi ka kursi, dugi ka Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, kursi, dugi ka aras. Aras itu makhluk yang terbesar Pak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bisi aya urang pola pikir pemikiran, oh Allah teh bersemayam di singgasana doang urang bersemayam kita. Awas. Sebab cek ilmu tauhid laisa kamitslihi syai'un. Allah mah teu sarupa jeung makhlukna. Mukhalafatul lil hawa disi gitu. Jangan kita mengilustrasikan Allah tuh berada di atas. Allah mah berbeda dimensi dengan manusia. Allah dimensinya dimensi ilahi, kita dimensinya dimensi insani. Allah tidak butuh ruang dan tempat. Makhluk baru butuh ruang dan tempat. Tos beh pokona mah Nabi di Mi'rajkeun dugi ka Allah. Allah masihan oleh salat 5 waktu. Nah, pertarusan berikutnya. Kira-kira ya urang selaku umat manusia beragama Islam, urang pernah ke Mi'raj doang Nabi. Dugi ka Allah. Tiasa teu Pak? Bu, tiasa teu Bu? Urang tiasa Mi'raj Bu? Tiasa. Nya, urang tiasa Mi'raj dugi ka Allah. Kumaha tuh akur jeung katerangan Kangjeng Rasul bahwa as-sholatu mi'rajul mukmin. Nah, media untuk bisa
bisa sampai kepada Allah tuh as-sholatu mi'rajul mu'min. Nyaeta urang ngalaksanakeun sholat. Terang Bu sholat Bu. Aya sabaraha waktu Ibu sholat? Aya? Ada berapa Bu? Ada 5. Sami sareng balonku Bu ya. Balonku ada 5. Sholat ke sami aya 5. Hiji sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Bisi urang mas di dia gitunya, atau di dia di baros hasanah urangnya. Bisi sholat nanti maghrib doang gitu. Ya subuh nama duka di mana, bisi pareureum kene. Duhur asarna di Padamelan gitunya, bari ngopi teh sholat. Atau lain sholat bari ngopi atau. Ya isana atau tanggung cenah ieu Persib main kene. Ai maghrib mah maksakeun cenah kitu. Nah, ieu salat teh 5 waktos, Pak. As-sholatu mi'rajul mu'min. Media untuk bisa sampai kepada Allah itu dengan melaksanakan salat. Nah, ketika kita lihat salat yang bagaimana, upami orang diakurkeun, dikaitkeun dengan ayat yang lain. Tinggal dina surah At-Toha, dina surah Toha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Tujuannya apa? Li dzikri. Ya, itu underline, kita garis bawahi. Li dzikri, untuk senantiasa mengingat. Kata Allah, zikir fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, tujuan orang melaksanakan sholat itu supaya orang dalam aktivitas kehidupan sehari-hari selalu connecting to God, selalu terhubung kepada Allah. Coba kita tinggal Bu, kita lihat daripada definisi takrif as-sholat. Dina kitab Fathul Mu'in diuningakeun bahwa namina as-sholatu lugotan ad-du'a, sedangkan wastilahan au syar'an anu dinamikeun salat eta aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syara'ita. Anu namina salat teh hiji ucapan ataupun ucapan-ucapan ataupun pagawean-pagawean anu dimimitian ku ngucapkeun takbir Allahu Akbar, di akhiran ku aweh salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Eta anu dilaksanakeun dina internal sholat, Pak. Ya, dina parukunan sholat. Jadi anu dimaksud li dzikri, urang ngalaksanakeun sholat tidak hanya ketika kita melaksanakan sholat pada sebenarnya saja, tapi ngalaksanakeun sholat di luar sholat. Ulangi sekali, ngalaksanakeun sholat di luar sholat. Ketika kita sholat mengucapkan Allahu Akbar, berarti eta indikasi mengagungkan Allah. Nah, kira-kira di luar sholat urang tiasa teu Bu? Urang tiasa teu ngagungkeun Allah. Berarti urang di luar sholat Bu, nah urang keur di kantor, nah urang keur di pabrik, nah urang keur di jalan nuju balanja ka pasar, tetep urang kudu ngagungkeun Allah. Dina takbir, lamun PT dina aktivitas sholat mah urang rukunya. Indikasi orang kudu handap asor DP senantiasa selalu tawadu. Tidak sujud termasuk terakhir dina aweh salam. Salat mah mimiti takbir akhirna salam. Nah, sadayana rangkaian kegiatan urang ngalaksanakeun aktivitas salat. Nah, kita maksimalkan, kita aktualisasikan dan kita implementasikan ke dalam rangkaian kegiatan yang kita lakukan di luar sholat, mulai dari bangun sampai kepada tidur kembali. Ulahilah muftatahatun bit takbir
wa muhtanamatul bi taslim bisyaro itu. Minimal ketika kita keluar dari rumah bertemu dengan siapa saja, apalagi orang yang kita kenal, bahkan tidak dikenal pun, yang penting sakomplek TBL gitunya, afsyus salam, sebarkan salam, assalamualaikum. Senang Pak, pasti senang Pak. Orang didoakan selamatnya, bener tuh Pak, assalamualaikum. Atau yang lagi ngetren sekarang, salam Pancasila. Waduh, lagi viral sebenarnya, salam Pancasila. Waduh. Ya, daripada selamat pagi, Paknya, mending assalamualaikum. Nah, kita diwardi waalaikumsalam. Urang ngaduakeun otomatis urang ge menang doa. Ti anu ngajawab salam tuh. Jadi Pak untung-untung lamun cek budak sekolah masih simbiosis mutualisme teh ya, jika kerbau jeung burung jalak sama-sama saling diuntungkan. Naon salahna gitunya. Tapi kadang-kadang kan orang nyata kitu teh gitulah Pak. Ya. Jadi teringat kisah ketika baginda Nabi menghadapi pamannya Abu Thalib. Dugi ka ngakuk nangis wayahna. Ieu mamang, mang. Ge mamang ieu mamang eta nu ngabelaan abdi mang. Geura mamang ucapkeun 2 kalimat syahadat. Yakin mamang dijamin masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Karena rasa ego, ketokohan, malu. Sedangkan dirinya dirongrong ku Abu Jahal, ku Abu Lahab. Bari diomongan, wes Abu Thalib, tidak tahukah engkau bapak nenek moyang agama kita? Isim Pak, karena ada sifatnya ketokohan. Nah, ayeuna kumaha? Maka nalin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Pan kitu sa Quran. Ya, eta menceritakan kisah tentang nabi menghadapi daripada Abu Thalib. Wahai Muhammad, laisa alaika hudahu walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, anjeunna tah teu punya berhak, tidak punya hak petok untuk bisa memberikan, menyebarkan hidayah kepada yang lain. Hidayah adalah hak prerogatif urusanku. Adapun engkau adalah tugasnya menjadikan sebab hidayah. Nah, mudah-mudahan Pak, lamun ku urang dimimitian, atau mudah-mudahan urang ngajadi asbab orang lain mendapatkan hidayah. Namun orang lain dapat hidayah bi asbabina, dengan asbab kita, yakin Pak, setiap orang lain melakukan aktivitas amal ibadah, nah urang bakal kabagean Pak. Anu namina amal jariah teh. Leres tuh Pak? Leres tuh? Atuh bisi salah leres tuh. Ulah disalahkeun. Bisi teu bisa uit abdi. Nah, terus upami disangkut pautkeun deui Pak. Khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazu'a illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Nah, eta anu dimaksud alladzina hum fi salatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan sholatnya daimun, kontinuitas, berkesinambungan, tidak hanya melaksanakan sholat di waktu sholatnya saja, tapi di luar waktu sholat pun selalu senantiasa rangkaian-rangkaian kegiatan sholatnya diaktualisasikan dan direalisasikan. Paham boten Pak? Kelapahan ya, lidah belajar sabar aja Pak ya. Siap Pak sampai subuh Pak. Waduh. Ini sampun lebih Pak 1 jam ini ya. Intinya lah, mudah-mudahan dengan sababiah wasilah kita melaksanakan Isra Mi'raj jangan dijadikan hanya sebagai rutinitas saja, tapi sejauh mana ada peningkatan. Katanya itu kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu bisa naik, bisa turun. Beda dengan imannya para nabi yang selalu naik. Kalau imannya para malaikat itu stabil Pak. Kalau imannya yang selalu menurun adalah imannya para munafik yang mardudatun la tuqbal. Nah, sedangkan kita sebagai orang Islam, orang mukmin, mudah-mudahan
senantiasa digelar acara-acara yang berbasis religi ini, senantiasa menambah giroh dan meningkatkan motivasi kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan rangkaian kegiatan Isra Mi'raj ini dengan tema melalui Isra Mi'raj kita jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan tali persaudaraan, kekompakan berjamaah di silfin dan berakhlakul karimah bisa terrealisasi dan bisa terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir sebelum kita tutup, sama-sama kita doa bareng Pak ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, diberikan kemauan ataupun kesadaran, motivasi daripada orang tua. Anak-anak kita semua diberikan kemudahan dalam belajar, proses belajarnya. Yang sedang pesantren diberikan kemudahan dalam kegiatan pesantrennya, yang sedang sekolah diberikan kemudahan dalam kegiatan sekolahnya. Dan juga mudah-mudahan segala aktivitas kita, keinginan kita, hajat kita, urusan kita, masalah rezeki kita, masalah pekerjaan kita, masalah keluarga kita, masalah rumah tangga, semuanya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nas'alukal ijabah wal karamah wal ma'unah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dayyan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi fadli rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada peribahasa mengatakan, jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, mohon jangan dilaporkan sama Pak Polisi, Pak ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Budi Budiman yang telah memberikan ilmu pada kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang beliau paparkan. Semoga langkah kaki kita
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah awal waktu serta istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara terakhir penutup, saya mewakili panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, baik dari segi penerimaan, baik dari segi tempat maupun jamuan. Apabila kurang berkenan mohon dimaklum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan keikhlasan para hadirin sekalian. Akhirul kalam, marilah kita sama-sama tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.